Ada fase dalam hidup seorang marketer, di mana yang pertama muncul saat bangun tidur. Bukan rasa syukur, melainkan angka. Target hari ini berapa? Follow up siapa saja? Closing kapan? Stok aman atau tidak? Presentasi jam berapa? Laporan masuk kapan? Bahkan sebelum kamu benar-benar sadar, pikiranmu sudah lari jauh. Dan yang paling melelahkan, bukan pekerjaannya, tapi beban di kepala. Cukup satu pesan masuk, satu kalimat singkat, angkanya kok segini doang. Seolah semua upaya, semua perjalanan, semua jam kerja, hilang nilainya. Saya pernah ada di titik itu. Capek badan masih bisa ditahan, tapi capek batin, itu yang bikin pelan-pelan runtuh. Sampai akhirnya saya menemukan satu cara pandang yang mengubah cara saya bertahan. Stoik. Stoik sering disalahpahami. Seolah-olah stoik itu berarti tidak punya emosi. Seolah-olah stoik itu berarti cuek, padahal tidak. Stoik itu bukan mematikan emosi. Stoik itu mengelola emosi, supaya kita tidak jadi budak suasana. Dan bagi seorang marketer, ini bukan teori, ini kebutuhan hidup. Karena marketing adalah dunia yang berubah setiap hari. Hari ini customer suka, besok kompetitor masuk. Hari ini anggaran belanja disetujui, besok dipotong. Hari ini stok tersedia, besok logistik bermasalah. Hari ini presentasi lancar, besok keputusan ditunda. Kalau hidupmu bergantung pada situasi, kamu akan stres seumur hidup. Stoik mengajarkan satu hal yang sederhana, tapi menyelamatkan. Kita tidak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol diri. Prinsip pertama stoik adalah dikotomi kendali. Ada dua jenis hal dalam hidup. Pertama, yang bisa kita kendalikan. Usaha kita, sikap kita, pilihan kita, kualitas kerja kita, cara kita menyiapkan data, cara kita bicara, cara kita memimpin tim, cara kita follow up. Kedua, yang tidak bisa kita kendalikan. Mood klien, keputusan atasan, komentar orang, sikap pelanggan. Kepada kita, kompetitor banting harga, perubahan pasar, bahkan kadang politik internal. Masalah marketer sering bukan karena gagal, tapi karena kita menghabiskan energi untuk mengontrol sesuatu yang bukan milik kita. Bayangkan ini, kamu sudah siapkan presentasi rapi, data lengkap, solusi jelas, kamu bicara dengan percaya diri. Klien mengangguk, mereka bilang, menarik, nanti kami kabari. Lalu, hilang, tidak ada kabar, tidak ada jawaban. Di momen itu, kamu bisa panik, kamu bisa marah, kamu bisa menyalahkan diri sendiri. Tapi stoik mengajarkan, ghosting itu bukan kendalimu. Yang kendalimu adalah follow up yang elegan, komunikasi yang rapi, dan langkah berikutnya. Kamu tidak ditugaskan untuk memaksa dunia setuju. Kamu ditugaskan untuk melakukan bagianmu sebaik mungkin. Di marketing, angka itu penting. Saya tidak menyangkal, tapi banyak marketer jatuh bukan karena angkanya turun, melainkan karena mereka menjadikan angka sebagai identitas. Saat angka naik, mereka merasa hebat. Saat angka turun, mereka merasa hancur. Padahal hasil itu gabungan banyak faktor. Timing, kondisi ekonomi, situasi kompetisi, ketersediaan produk, dan kadang keputusan yang tidak bisa kita tebak. Stoik mengajarkan, nilai diri kita bukan pada hasil semata. Nilai diri kita ada pada karakter dan proses. Saya ulangi pelan-pelan. Kita bertanggung jawab atas proses, bukan atas reaksi dunia. Artinya apa? Artinya kamu boleh kecewa, tapi kamu tidak perlu runtuh. Kamu boleh evaluasi, tapi kamu tidak perlu menyiksa diri. Karena marketer yang kuat bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang bisa bangkit tanpa kehilangan dirinya. Ada hari-hari ketika kita ingin bertanya, kenapa harus sekarang? Kenapa harus aku? Kenapa setelah aku rapiin semuanya, malah gagal? Stoik punya konsep bernama amor fati. Artinya, mencintai takdir, bukan pasrah, bukan menyerah, tapi menerima bahwa apapun yang terjadi bisa jadi bahan bakar. Ditolak klien, latihan framing value. Ditawar habis, latihan negosiasi.
Dipaksa revisi berkali-kali, latihan kesabaran, dan sistem. Stok kosong, latihan manajemen ekspektasi, dan alternatif solusi. Team down, latihan leadership. Marketer stoik tidak bertanya, "Kenapa ini terjadi?" Marketer stoik bertanya, "Ini mengajarkan apa?" Karena di marketing, strategi bisa dipelajari, tools bisa diikuti, tapi mental yang stabil itu aset yang mahal. Teknik stoik berikutnya adalah premeditatio malorum. Latihan membayangkan kemungkinan buruk sebelum hal itu terjadi. Ini bukan pesimis, ini persiapan. Sebelum presentasi, bayangkan. Kalau mereka bilang mahal, aku jawab apa? Kalau mereka bandingin, kompetitor, aku jelaskan apa? Kalau mereka minta diskon, opsi win-win apa? Kalau mereka minta revisi besar, batasnya apa? Kalau atasan menekan, responku apa? Marketer sering stres bukan karena masalahnya besar, tapi karena mereka kaget. Stoik mengajarkan, badai itu bukan masalah, yang masalah kamu tidak bawa payung. Ketika kamu siap, kamu tenang, dan ketenangan membuatmu terlihat profesional. Ada satu musuh yang tidak terlihat, namanya ego. Ego adalah suara halus yang bilang, kalau gagal aku malu. Kalau ditolak, aku tidak kompeten. Kalau angkaku turun, aku tidak berharga. Kalau idemu tidak dipakai, kamu bukan siapa-siapa. Stoik mengajarkan pemisahan penting. Campaign boleh gagal, tapi kamu bukan campaign itu. Kamu bukan dashboard. Kamu bukan grafik. Kamu bukan komentar orang. Kamu adalah manusia yang sedang bertumbuh. Ketika kamu tidak menaruh harga diri pada satu hasil, kamu jadi lebih berani. Berani mencoba, berani menguji, berani iterasi. Dan justru, itulah marketer yang berkembang. Stoik bukan sekadar kutipan. Stoik adalah kebiasaan. Pagi 2 menit. Tulis 3 hal yang kamu kontrol hari ini. Misalnya, saya kontrol follow up dengan rapi. Saya kontrol kualitas proposal. Saya kontrol cara saya merespon tekanan. Lalu tulis 1 hal yang mungkin terjadi, tapi tidak kamu kontrol. Misalnya, klien menunda. Angka tidak sesuai. Stok bermasalah. Dan jawab dengan 1 kalimat. Kalau itu terjadi, saya tetap tenang dan saya cari langkah berikutnya. Siang, 30 detik. Saat emosi naik, tanya, ini bisa saya kontrol atau tidak? Kalau bisa, kerjakan. Kalau tidak, lepaskan. Lanjut ke langkah berikutnya. Malam, 3 menit. Review singkat. Apa yang saya lakukan baik hari ini? Kapan emosi saya mengambil alih? Besok, respon stoik saya seperti apa?